wajahnya itu kayak terbakar, meleleh, bahkan tuh kayak darahnya tuh kayak menetes-menetes gitu. Dan yang matanya itu, bola matanya itu kayak mau jatuh gitu, kayak mau jatuh terus, pokoknya menyeramkan banget. Dan yang satu yang unik dan nggak kalah seramnya adalah, hai, saya Muhammad Aisyah. Seperti yang kalian ketahui, channel ini adalah channel yang menceritakan tentang hal-hal mistis yang pernah saya alami dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang hal mistis yang terjadi ketika saya berada di bangku kuliah dan saya berada di kos saya sendiri. Namun ada yang berbeda kali ini, yaitu saya melibatkan 3 teman saya, lebih tepatnya senior saya ya, karena mereka tuh di atas usianya dari saya. Jadi mereka bertiga ini saya juga sudah konfirmasi ke mereka bahwa apa yang kita alami dulu itu saya mau masukkan ke channel saya, dan mereka setuju dengan hal ini. Makanya saya langsung membuat video ini. Namun sebelum saya lanjut ke ceritanya, saya ingin teman-teman mengetahui dulu profil ketiga teman saya. Dan inilah profil. Ya, ini yang pertama ada Kak Ani. Ya, Kak Ani ini adalah tipikal cewek yang sepertinya lebih kalem, lebih diam, dan mungkin bisa dibilang lebih sering bermain di kamar aja sendirian gitu. Dan ini ada yang kedua, ada Kak Iva. Kak Iva ini tipikal cewek yang strong banget dan rada cuek gitu, cuek dengan hal-hal yang nggak perlu untuk dikepoin gitu. Sepertinya Kak Iva tipikal yang seperti itu. Dan ini yang ketiga ada Kak Novi. Kak Novi ini tipikal cewek yang heboh, lucu, dan gemesin gitu, rame aja kalau ada dia di sini. Itulah ketiga profil teman saya. Jadi ada Novi, ada Iva, dan juga ada Ani. Jadi ceritanya langsung saja kita mulai. Pada saat itu kejadiannya sekitar pukul 4 atau 5 sore, yang jelas sudah mau menuju malam. Pada saat itu ada teman saya namanya Asram lagi bersih-bersih di halaman kos kami ya, karena kita di kos itu punya jadwal masing-masing. Setiap harinya kita punya jadwal itu bergantian untuk membersihkan halaman kos kami. Dan waktu itu kebetulan yang memiliki jadwal atau punya jadwal itu si Asram. Nah, jadi Asram ini sementara membersihkan, dan setelah membersihkan itu dia kumpul sampahnya, kemudian dia bakar sampah yang dia tadi bersihkan ini. Nah, setelah dibakar ada beberapa menit itu apinya mulai membesar, dan setelah api membesar kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba saya duduk di depan teras saya itu kan, tiba-tiba ada 2 makhluk yang saya belum pernah lihat sebelumnya, dan makhluk ini sepertinya saya tidak bisa menjelaskan, sepertinya benar-benar nggak ada dan nggak pernah ada di gambaran film atau apa ya. Pokoknya saya nggak pernah melihat wujud seperti ini, dan ini yang pertama kali. Dan menurut saya sepanjang sejarah hidup saya, sosok ini adalah sosok yang paling menyeramkan ya. Jadi sosoknya itu adalah seorang wanita yang berambut panjang, sebenarnya berambut panjang, dan wajahnya itu awalnya normal teman-teman. Wajahnya itu awalnya itu normal aja, dan mereka itu akan ada dua, dan mereka itu datang di sudut yang berbeda, di arah yang berbeda. Jadi mereka datang menuju ke api yang tadinya sudah mulai membesar, menuju ke api dan berputar-putar saling kejar-kejaran di api tersebut. Nah, setelah berkejar-kejaran, saya lihat mereka berdua mulai meninggalkan api itu dan mencari sesuatu. Saya nggak tahu apa yang dia cari. Dan setelah saya ikutin melalui mata saya, aku lihat dia ke arah mana, dan tiba-tiba dia menuju ke 2 orang ini, yaitu
Ani dan Iva. Saya panggil mereka Kak Ani dan Kak Iva karena mereka lebih tua, lebih senior. Jadi mereka yang satu itu menuju ke Kak Ani. Saya ingat banget posisi Kak Ani waktu itu baru keluar dari kamar mandi. Jadi kamar mandi itu kan kita kamar mandi umum ya. Kamar kami itu ada 10 di bawah, 10 di atas. Jadi tingkat 2 lantai, 10 kamar cowok di bawah, 10-nya lagi tuh kamar cewek di atas semua. Kamarnya Ani ini posisinya paling ujung, dekat dari WC. Kemudian kamarnya satu lagi itu saya nggak tahu kamar siapa, yang satunya lagi itu kamarnya Novi. Kemudian yang satunya lagi itu kamarnya Nahda, yang satunya lagi itu kamarnya Kak Iva gitu. Mereka semua itu senior saya. Nah, saya ingat banget posisi kamarnya kami di bawah situ. Nah, yang satu wujud ini tiba-tiba melengket di badannya Kak Ani. Nah, kenapa saya katakan wujud ini sangat seram? Karena saya lihat di situ yang tadinya awalnya baik sosok wanita yang seram, tapi seram yang menurut saya sih itu sudah biasa. Saya sudah sering melihat wajah-wajah seperti itu. Tapi yang anehnya di sini adalah pada saat dia selesai dari api, wajahnya itu kayak terbakar, meleleh, bahkan itu kayak darahnya tuh kayak menetes-menetes gitu. Dan yang matanya itu, bola matanya itu kayak mau jatuh gitu, kayak mau jatuh terus, pokoknya menyeramkan banget. Dan yang satu yang unik dan enggak kalah seramnya adalah dia itu memiliki, dia tuh kayak ada, tau gurita nggak? Dia tuh kayak ada ininya, apa sih yang apanya gurita itu ya, nggak tahu apa namanya. Yang jelas dia tuh jalan pakai itunya. Jadi banyak banget kayak gini di belakang itu banyak, dan dia jalan pakai itu, dan benar-benar lengket di badannya Kak Ani yang satunya. Dan gue tanya Kak Ani waktu itu, Kak Ani baik-baik aja? Terus dia bilang, aku agak pusing. Aku ingat banget dia bilang, aku agak pusing. Oh gitu. Saya bilang mungkin karena pengaruh mandi. Kenapa saya mengajak Kak Ani ngobrol, jangan sampai dia itu kerasukan atau kesurupan gitu, jangan sampai. Makanya saya terus ngajak dia. Dan tiba-tiba yang satunya lagi, sosok makhluk yang gaib salah satunya ini lagi menuju ke Kak Iva. Dia menuju ke Kak Iva, kan ada dua nih. Yang satunya itu setelah Kak Ani itu dia menuju ke Kak Iva. Jadi saya bingung, saya harus mau nolongin yang mana ini. Tiba-tiba yang satunya pada saat menuju ke Kak Iva, dan alhamdulillahnya lagi Kak Iva ini seperti yang saya bilang, tipikal wanita yang strong banget, dan dia cuek banget orangnya. Dan mungkin karena kecuekannya dia, dan pokoknya karena cuek banget, sampai-sampai makhluk itu nggak bisa tembus ke badannya Kak Iva gitu, nggak bisa tembus. Jadi makhluk itu pas mau melengket ke badan Kak Iva, dia tuh kayak menghindar, tiba-tiba pergi. Dan yang melengket di badan Kak Ani ini masih sangat melengket. Jadi saya masih bisa abaikan Kak Iva di situ. Saya fokusnya di Kak Ani dan ngajak dia ngobrol terus, jangan sampai dia itu kerasukan atau kesurupan gitu. Dan itu yang saya takutin banget. Dan alhamdulillah setelah itu gue perhatiin apinya itu mulai meredup. Apinya mulai meredup dan makhluk ini tiba-tiba menghilang, entah kemana setelah kejadian itu. Nah, saya pikir pada saat ini semuanya sudah baik-baik saja. Kak Ani sudah kembali ke kamarnya, Kak Iva sudah kembali ke kamarnya, dan saya juga sudah bilang sepertinya ini sudah baik-baik aja, nggak ada masalah lagi. Dan saya langsung menuju ke kamar saya waktu itu. Jadi pas saya lagi sampai di kamar, saya duduk kembali di depan kamar saya, nggak di dalam kamar, atau di depan teras kamar saya. Tiba-tiba si Kak Novi ini muncul dari bawah di lantai lokasi kamarnya pria. Dia itu muncul membawa sapu kamar gitu, sapu rumahan. Dia muncul tiba-tiba dan bermain ayam. Nah, kalau Kak Novi ingat banget nggak kejadian ini? Kak Novi itu mainin anak ayam, diusir-usir pakai sapu. Dan gue sempat ketawa sebenarnya waktu itu. Saya waktu itu sempat ketawa melihat tingkahnya karena lucu banget, karena ayamnya juga kan kayak kabur terus datang lagi deketin Kak Novi,
terus lari lagi. Nah kalau Kak Novi ingat ini pasti dia pasti ini sih ketawa juga ingat momen itu. Dan saya pikir kan aman-aman aja gitu kan, ya udah aman-aman aja kok, dua makhluk ini juga sudah nggak muncul lagi. Tapi tiba-tiba makhluk itu datang merangkak dengan apa sih tadi itu yang namanya kayak gurita itu, dari belakangnya dia tuh datang berdua dan tiba-tiba melengket di badannya Kak Novia. Kalian bisa bayangin nggak sih sosok wajah yang tadinya baik-baik aja sih, makhluk itu baik-baik aja terus kayak terbakar gitu, dan ngeri banget, matanya tuh kayak jatuh. Aduh sumpah ada wujud kayak gurita gitu, bener-bener seram banget. Dan aku tuh kayak aduh ini serem banget, nggak pernah aku ngeliat jenis hantu yang kayak gini, nggak pernah sebelumnya tuh, nggak pernah dari kecil sampai pada saat itu yang pertama kali aku ngeliat jenis hantu yang bener-bener beda banget gitu, nggak pernah sama sekali. Dan pada saat dia melengket di Kak Novi, aku bilang Kak Novi, aku langsung teriak, Kak Novi udah naik ke atas, udah maghrib kan, udah mulai malam tuh, udah maghrib lah. Terus dia bilang aku mau mainin ayam dulu. Kak Novi naik aja, dan dia nggak ngerti, dia nggak ngerti dengan kode-kode saya itu, padahal mereka tahu bahwa sebenarnya itu saya itu mampu melihat makhluk seperti itu, mereka tahu semuanya kok waktu itu. Cuman Kak Novi ini nggak ngeh kalau gue lagi mengajak dia untuk segera masuk ke kamarnya dia supaya dia nggak kesurupan gitu. Dan dia nggak ngerti sama sekali itu tindakan saya itu, dia nggak ngerti. Dan pada saat itu Novi tiba-tiba merasa pusing, aku ingat banget. Terus dia bilang sementara mainan, aduh kepalaku sakit. Dan gue langsung was-was aja, aduh jangan sampai Novi kena, jangan sampai Novi kesurupan. Yang tadinya aku bilang Ani aman aja, Kak Ani aman aja, dan Kak Iva aman aja, ternyata ini yang didekannya tiba-tiba Novi yang muncul. Saya nggak tahu Novi dari mana sebelumnya, tiba-tiba datang mainin ayam pakai sapu dan lengket di badannya dia, merasa pusing. Terus dia ngeliat ke atas, dan ini yang dia bilang di chat, karena saya sudah minta izin Kak Novi, ingat gak sih kejadian ini? Terus dia bilang iya aku ingat, cuma nggak ingat semua kejadiannya. Dan yang dia ingat ini adalah kejadian pas dia ngelihat ke atas di lantai 2, dia ngelihat seseorang wanita duduk di depan TV, karena kita ada TV itu kayak TV umum yang bebas siapa aja yang mau nonton di situ, ya kan, bebas siapa aja yang mau nonton di situ. Tiba-tiba dia teriak, hey yang di atas itu siapa, hey, dan nggak ada respon sama sekali. Dan dia lari ke atas, nggak ada orang. Dan di situ dia mulai Sam, dia panggil aku Sam, aku merinding, aku nggak enak banget badannya ini. Dan aku bilang Kak istighfar aja, karena aku juga nggak mau dong terlalu ikut campur, jangan sampai yang kena aku juga gitu, karena aku juga rawan sebenarnya kesurupan, aku pernah beberapa kali kena juga. Dan aduh bener-bener serem banget, dan aduh sumpah dan alhamdulillah apa yang menolong kami waktu itu benar-benar doa ya, karena kita semuanya berdoa waktu itu, berdoa jangan sampai ini salah satu di antara mereka ini kesurupan. Kita berdoa, dan aku lihat api yang tadinya meredup nggak terlalu besar, udah mulai mengecil. Tadinya kan besar kan, udah mulai mengecil, tiba-tiba mati dan langsung boom gitu, nggak ada kejadian apa-apa setelah itu. Dan Novi merasa baik-baik aja. Aneh kan, sumpah aneh banget, karena api loh, kok bisa dia datang karena api, dia pergi karena api itu udah nggak ada. Dan itu nggak masuk akal banget, kok bisa kejadiannya seperti itu. Dan wujudnya yang seram itu benar-benar membuat saya sampai bertanya-tanya sekarang, apa kabar sih mereka bertiga. Karena terus terang saya terakhir ketemu itu tahun 2000 pas mereka selesai kuliah. Setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi sama mereka. 2013 nggak pernah ketemu lagi, dan saya nggak tahu kabar mereka bertiga itu seperti apa. Apakah mereka baik-baik aja, apakah mereka itu merasa diganggu atau enggak. Jadi please kalau misalkan Kak Novi, Kak Ani sama Kak Iva nonton ini, please kalian komen di bawah apa yang terjadi sama kalian saat ini, apakah kalian baik-baik aja. Dan buat kalian yang nonton juga, menurut kalian itu sih hantu apa sih? Karena sumpah nggak pernah saya lihat wujud yang seperti itu.
Biasanya hanya sekedar perempuan yang wajahnya seram, oke. Matanya merah, oke, nggak apa-apa, udah biasa gitu. Tapi ini tuh kayak matanya tuh merah, mau jatuh, kayak mau jatuh, melepuh gitu, kayak bekas terbakar, dan ada ini, sumpah ngeri banget. Kayak gurita itu kan di belakangnya, dan itu dua, aduh, aku nggak bisa ngomong apa-apa, ngeri banget sumpah. Dan oke, cukup sekian cerita saya, dan mohon doanya juga buat mereka bertiga. Saya juga mohon doanya, dan kita semua yang menonton video ini, semua kita dijauhi dari gangguan-gangguan makhluk seperti itu. Dan sekali lagi aku menyapa kalian bertiga, Kak Ani, Kak Novia, Kak Iva, mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja terus. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, karena bener aku kangen banget sama kalian. Pengen ngumpul lagi bareng-bareng di kos. Itu aja sih. Dan kenapa gue baru ceritain sekarang, karena gue tuh kayak kita udah nggak sama-sama di kos yang sama lagi, jadi gue tuh kayak oh ya udah deh aku ceritain aja. Walaupun sebenarnya aku bilang kalau ada yang ngikutin mereka, tapi aku nggak cerita bahwa jenisnya tuh kayak gini. Cuman aku sempat sampaikan ke mereka bertiga, saya nggak tahu apa mereka maksudnya. Kalian tuh diikutin tadi, cuman saya nggak cerita wujudnya tuh kayak apa. Dan di video ini saya cerita wujudnya tuh kayak gini dan menyeramkan banget. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa terus memantau dan mendengarkan cerita-cerita di setiap harinya yang sangat menyeramkan, karena banyak banget cerita yang akan saya bagikan di channel saya ini. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan, dan like, comment, and share di seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, saya Muhammad Rizan pamit, bye.